Pegang ini baik-baik. Selembar ini insya Allah, ya, selembar ini insya Allah membatalkan teori samawi yang sudah ada sejak tahun 1924 oleh Sunnah Kronya. Satu lembar ini membatalkan cerita teori tentang kelahiran Nabi Isa yang selama ini diakui di Bethlehem. Selembar ini membatalkan cerita bahwa Siti Hajar adalah seorang budak. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad fazal man ittaqa wa khaba man tagha. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ini ayat yang penting untuk sebagai dalil bahwa kita belajar sejarah ini disuruh oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu perintahnya. Taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Saya pastikan ini lagi banyak yang rekam. Malam ini antum lihat satu hari aja ini, satu kali pertemuan mencukupi selama 1 tahun pengajian. Ya, akan saya simpulkan satu materi yang sudah saya buat sedemikian rupa tabelnya. Pegang ini baik-baik. Selembar ini insya Allah, ya, selembar ini insya Allah membatalkan teori samawi yang sudah ada sejak tahun 1924 oleh Sunnah Kronya. Satu lembar ini membatalkan cerita teori tentang kelahiran Nabi Isa yang selama ini diakui di Bethlehem. Selembar ini membatalkan cerita bahwa Siti Hajar adalah seorang budak. Tidak. Ini dari karton untuk masjid ini, ya, ditempel biar semua orang yang lihat. Nah, yang lembaran kedua yang bentuknya tabel ini dipegang, diapalin, cuma 60 kok. Pegang, cuman pegang, apalin, biar tahu. Dalilnya saya tulis dengan yang betul. Agama Islam sudah ada di setiap masa kenabian. Semua nabi beragama Islam. Semua nabi sholat. Di sini, di masjid ini baru sampai Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Terakhir kita bahas Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ya. Nanti bulan depan lanjut lagi, jangan putus. Tapi malam ini khusus karena saya baru perkenalkan ini dan ini, maka saya bilangin bagaimana cara membacanya. Ini dikasih anak-anaknya, saudara. Yang tabel buat ente pegang, buat contekan, buat kepean. Ya. Ini kalau bisa cetaknya berwarna kayak begini.
biar bisa ditempel pakai lakban bolak-balik. Lakban bolak-balik apa namanya? Selotip yang sama bisa sini bisa. Double tip, kayak Melayu tinggi double tip ngomongnya. Orang Tanah Abang mah biasanya lakban bolak-balik. Ini contohnya guys. Ya. Mari kita lihat satu demi satu. Antum pegang itu, ane pegang ini. Nanti boleh lihat. Lihat cara bacanya, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Cara bacanya lihat. Kalau ada ini pakai aja deh, pakai apa? Pakai duplikat aja biar kelihatan kursornya. Nah, lebih terang, lebih segar. Nah, kalau ini kelihatan kursor sana. Nah, ini kelihatan kursornya, lebih terang. Lihat ke depan semua cara bacanya, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya serius banget urusan begini? Pengen tahu latar belakangnya begini. Yang umurnya udah 55 di mana siapa? 55 ke atas. Ya, yang 55 ke atas. Anda mau tanya sama orang yang umur 55 ke atas, dulu pakai jilbab di sekolahan boleh nggak? Diusir nggak? Pegawai negeri pakai jilbab dapat nggak surat peringatan? Dapat. Kalau bilang nggak dapat berarti masih muda loh. Lah kita ngalamin teman kita namanya Dede pakai jilbab di sekolah, dipanggil sama guru BP, diskor seminggu. Habis diskor seminggu udah masuk lagi, diusir dari sekolah. Nangis tuh Dede tuh. Pakai jilbab disebut tidak Pancasila. Kurang ajar tuh orang. Ya nggak usah disebut namanya deh ya, kita sama-sama tahu deh. Ya, kita sama-sama tahu deh. Ya, dosanya kayak apa tuh orang? Perdana Menteri Italia, siapa itu namanya tuh? Belum lama ini di DPR-nya Italia sedang mengusulkan untuk melarang jilbab di semua sekolah-sekolah Italia. Ada di YouTube tuh. Dengan tegasnya dia berkata, mana mungkin saya bisa melarang orang pakai jilbab karena Bunda Maria selalu pakai jilbab. Keren tuh orang Italia itu. Ya. Pastor biarawati semua pakai jilbab. Nun, ya, pakai jilbab. Orang-orang perempuan-perempuan yang suci dari kalangan Yahudi pakai jilbab. Orang-orang perempuan yang dianggap suci dari kalangan Kristen pakai jilbab. Dari kalangan semua nggak ada yang nggak pakai jilbab. Kecuali yang lain lah begitu ya. Jadi saudara sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, yang umurnya udah 55-an itu tahu benar. Zaman itu saya cerita tahun 80-an, saya udah SMA waktu itu. Teman saya yang namanya Dede itu nggak boleh pakai jilbab dan diusir. Kita yang laki itu marah. Dede nangis pakai jilbab nggak boleh, kita turun. Dede demo gitu ya. Dulu kan kalau tampil di TV yang itu kan selalu pakai jilbab kan, walaupun masih kelihatan sedikit ya. Nah kita bilang begitu, tutup aja boleh. Maka kita juga harus pakai dan akhirnya jadi. Kenapa? Nah inilah latar belakangnya saudara. Dia yang bilang Islam yang selamat dibilang tidak Pancasilais. Itu dianggap intoleran. Ini cerita. Tak boleh begitu. Memang Islam ini cocok, nggak cocok dibuang. Lo kirim makanan ke kondangan. Kalau kondangan begitu, ada rendang diambil, ada gado-gado, kata Haji Basit, ya sebelah rumah gue juga ada gado-gado dilewatin. Kalau kondangan boleh kita pilih-pilih, yang cocok ambil, yang nggak cocok tinggal, boleh. Ini Islam, bilang A ya A, bilang B ya B, sami'na wa ata'na rumusnya. Mari kita lihat ke depan cara ngebacanya. Mau dibilang apa kek? Ini tauhid. Tauhid itu zero tolerance. Ya, kalau yang lain ada, tapi kalau urusan tauhid zero tolerance.
Kenapa? Nih lihat, selama ini sering nggak Bapak Ibu Saudara sekalian mendengar ceramah-ceramah yang berkata Islam itu agama yang paling belakang. Ada kakak-kakak kita yang lebih dulu yaitu Nasrani dan Yahudi. Mereka lah kaum ahlul kitab. Sering dengar begitu? Kalau ada orang begitu, stop ceramahnya, tunjukin dalilnya satu aja. Allah pernah turunkan Yahudi. Tunjukkan satu aja Allah pernah turunkan Nasrani. Sebutkan satu aja, adakah Nabi yang terang-terangan wa ana minal Yahudi? Spot. Nah ini nih jadi persoalan. Ada suara tuh. Dimatiin suaranya. Ya. Ada saya mengatakan yang ngomong ini orang yang sering tampil di TV, saya videonya, tapi saya sangat menghormati supaya kita nggak buka aibnya. Bagaimana ceritanya? Bapak Ibu yang ada di Al-Masjid ini pasti udah paham cara bacanya. Ya, kalau saya bacanya dari sini. Agama Islam sudah ada di setiap masa kenabian. Ini saya tulis haha karena saya yang ngomong. Tanggung jawab. Lihat ke sampingnya. Agama Islam di masa Nabi Nuh. Oh, berarti zaman Nabi Nuh udah ada Islam. Udah, turun ke bawah dalilnya. Semua Nabi beragama Islam. Yunus 72, surat An-Nisa 163, surat Ali Imran 33, surat As-Saffat 77, 79. Ini dia semua beragama Islam. Kalau begitu sholat nggak? Sholat. Semua Nabi sholat. Surat Nuh ayat 3, Al-Mu'min 23, surat Hud ayat 23. Bible-nya sekalian saya tulis. Suratnya Mazmur juz 5 ayat 8. Coba bisa bantah kalau bisa kalau begitu. Geser lagi kemarin sedikit. Agama Islam lagi. Ya, agama Islam sudah ada di setiap masa kenabian. Geser lagi kemarin. Agama Islam di masa Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub sampai dengan pembangunan Masjidil Aqsa. Tuh, berarti mereka sudah membangun Masjidil Aqsa 1978 1822 sebelum Masehi. Sekarang pertanyaannya, tahun berapa pertama kali sinagoga ada di muka bumi? Pertanyaan kedua, tahun berapa gereja pertama kali ada di muka bumi? Tuh begitu. Jadi apa ya? Ada apa? Oh, saya tahu. Sumbernya saya tahu. Saya tahu sumbernya. Tuh, tadi laptop gue sumbernya. Ya. Barusan ke-record, kesebar ke seluruh ke 420 grup. Nggak apa-apa. Nyarin, ya enggak? Nih, jadi minta tolong sekali lagi, bacanya jangan sambil lalu. Koma-komanya ini kata-kata mengandung hipnosis. Saya kasih bocoran. Komanya, jedanya, berhenti sejenak, baca lagi. Lihat, saya ulangi lagi. Agama Islam di masa Nabi Ibrahim, koma. Oh, stop. Berarti zaman Nabi Ibrahim udah Islam dong. Iya, turun ke bawah. Surat Al-Hajj ayat 78 bilang Nabi Ibrahim itu Islam. Al-Baqarah 140 menyangkal Ibrahim itu Nasrani atau Yahudi. Al-Imran 67 menyangkal. Al-Baqarah 132 harapan dan doa Nabi Ibrahim untuk tetap berada dalam keadaan agama Islam. Ismail juga, Ishak juga, Yakub juga, dan mereka semua membangun Masjidil Aqsa. Ada yang cerita satu ayat tentang Ibrahim membangun gereja. Ada ayat satu ada cerita Yakub, ayat Israel membangun sinagoga.
Jadi jangan konyol, minta maaf ini para ya, dai kunal masih bilang Islam agama yang paling belakang. Di mana ngajinya? Islam itu dibawa pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW. Di mana ngajinya? Isra Mi'raj adalah awal mula adanya sholat. Lah ini sholat saya tulis, Nabi Nuh aja sholat, Nabi Ibrahim sholat, Nabi Ishak sholat, Nabi Yakub sholat, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Shu'aib, Nabi Sulaiman, Nabi Daud sholat. Ya kan sholatnya beda. Bagaimana bedanya? Bagaimana bedanya? Sampai Injil-Injilnya kita tulis bahwa mereka sujud. Sujudnya ke tanah. Bagaimana cara sujud? Ada sujud yang muka doang ke tanah ada. Itu bukan sujud, saudara, break dance. Iya kan? Jadi janganlah mengada-ngada, janganlah Anda merendahkan agama Anda sendiri dengan berkata bukan yang paling awal. Nggak bisa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu, kata Nabi Ibrahim nih, wa ana awwalul. Terus dengan jelas seperti itu masih dibilang Ibrahim itu tauhid. Kok begitu? Tauhid sifat daripada Islam. Ibrahim itu agamanya Hanif. Loh kok Hanif? Hanif mah mantunya Habib Rizik. Habib Hanif ya, sahabat saya, guru saya Habib Rizik ya. Jadi Hanifah Muslimah itu sifat Islam yang condong kepada kebenaran. Jadi bukan Hanif, sifat itu. Jadi Ibrahim agamanya apa? Islam. Al-Baqarah 32. Wa wassa biha Ibrahim wa bani Yaqub ya baniya innakuddin fatabutuna ila wa'atu. Itu jelas, kurang apa lagi saudara. Jangan lagi bilang kan beda Islamnya nabi-nabi. Jaga teman, Allah berkali-kali bilang la nufarriqu baina ahadin minhum. La nufarriqu baina min rasulih. Buka tafsir Ibnu Katsir, buka tafsir Jalalain, makna itu bermakna la ilaha illallah innahum humul minal koma sampai dengan pembangunan Masjidil Aqsa. Memang mereka bangun masjid kok. Akhirnya kita buka nih, kita buka buku-buku tentang kekristenan dan sejarah Kristen, tercatat dengan jelas gamblang bahwa gereja pertama kali dibangun tahun 326, sementara Masjidil Aqsa udah dibangun tahun 1820 sebelum Masehi. Sementara Ka'bah tidak pernah sampai sanggup terhitung sejak kapan itu ada, karena artefaknya nggak ketemu tahun berapa. Ya, saya baca buku tentang Solomon Temple yang hari ini tiangnya masih ada di dasar Masjidil Aqsa. Kalau antum berangkat ke Masjidil Aqsa, turun ke bawah ada tiangnya, masih bisa dipegang dan kita sholat di tengah-tengah tiang itu. Dalam buku tentang kisah Solomon Temple itu, tiang itu berumur 3000 tahun. Tiang itu, ini kata artefak sejarah nih, tiang itu berumur 3000 tahun. Mari kita hitung, sekarang tahun berapa? 2023, 2024 ganti presiden dong, mantap. Siapa presidennya? Ya, yang penting tahun depan presiden baru, insya Allah ya. Nah, sekarang 2000 tahun. Katanya tiang itu berumur 3000, berarti 1000 sebelum Masehi. 1000 sebelum Masehi zaman siapa? Tuh ada Nabi Sulaiman, berarti itu tiangnya Nabi Sulaiman. Jelas artefak nih yang ngomong. Sampai dengan koma, ini lihat kursornya, cara ngebacanya, sampai dengan pernikahan dengan Hajar dalam kurung anak raja gitu loh. Maka dengannya kita paham bahwa Siti Hajar bukan seorang budak, justru dia seorang bangsawan. Geser lagi biar cepat, ntar tanya jawab yang lama.
Agama Islam di masa Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Syuaib, dan Nabi Bani Israel, sampai dengan tenggelamnya Fir'aun dalam kurung dalam keadaan mengaku Islam. Ayo buka ayat nih. Yakub, surat Al-Baqarah 133. Nabi Yusuf beragama Islam, surat Yusuf ayat 101. Yunus 84, Nabi Musa beragama Islam. Fir'aun matinya Islam. Berang pas dibuka tadi berang ya, berang cepet ada acara jemput anak, jadi gimana ceritanya tuh? Jangan dong, ada kata yang pitik dimakan tikus. Jangan begitu ya. Saya cuma bilang baju pas dipakai bercanda, nggak usah bercanda asik ya. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, Fir'aun aja minta mati dalam keadaan beragama Islam, dalilnya udah ada. Lantas nih yang paling penting nih, satu nih, pindah lagi ke kanan. Agama Islam di masa Nabi Sulaiman, Nabi Daud, sampai dengan pembentukan agama Yahudi. Tuh, saya stabilo. Di situ inti tauhidnya. Yahudi oleh siapa? Oleh keluarga Yahuda tahun 930. Artinya apa? Bukan Allah yang diturunkan agama Yahudi. Keluarkan dalilnya satu aja, setengah aja, separuh aja, seperapat aja yang menyatakan demikian, atau dalil hadis saja yang menceritakan Allah menurunkan Yahudi. Yang ada laknatullah alal Yahud, yang ada Allah melaknat Yahudi. Sedangkan agama diisi Allah dari zaman dulu cuma tuh inna dina indallahil makana Ibrahimu Yahudian wala nasraniyan. Ali Imran 67. Nggak ada tuh Ibrahim, Ismail, Ishak dan seluruh anak-anaknya Yahudi wala nasrani, dan nggak ada yang nasrani. Walakin kana hanifah. Kurang jelas apa Ustadz? Ustadz tampil di TV, pernah bareng saya kasih tabel ini, dia kagak baca kali. Saya sebar ini tabel, bantah kalau bisa. Yahudi itu dibikin. Lihat Al-Baqarah 247, lihat 38 itu surat Shad ayat yang ke-24, lihat An-Naml 27 ayat 31, lihat 27 juga An-Naml Ratu Bilqis, lihat Nabi Daud ya ayat yang ke-24 surat Shad, Nabi Yakub juga 27-3 dan seterusnya. Jadi jangan ngebantah. Ini Quran semua yang bilang, bukan akal-akalan. Geser lagi satu biar cepet ya. Agama Islam di masa Nabi Zakaria dan Maryam sampai dengan lahirnya Nabi Isa di kota Jericho, bukan di Bethlehem. Ya. Dalilnya tuh Ali Imran 39 surat Maryam. Maryam itu Ali Imran 43 dan seterusnya. Jadi semua dalilnya. Artinya saya mau jelaskan, Zakaria itu Islam dan sholat, Maryam itu Islam dan sholat, Nabi Isa itu Islam dan sholat. Di situ ada dalilnya semua kok, surat Maryam 30-31. Apalagi Nabi Isa, ya dia kumpulkan semua orang untuk sholat subuh. Di bawahnya Nabi Joshua, mestinya di sebelah sini. Joshua itu ada di zaman Daud, Sulaiman, setelah itu kemudian Joshua. Joshua ini nabi yang sangat dihormati dalam Kristen dan juga dalam Islam. Dalam Islam dia kenal namanya Nabi Yusha bin Nun. Joshua nabi yang sangat dihormati oleh orang Kristen, sholat. Nggak percaya, buka surat Joshua juz 5 ayat yang ke-14. Buka. Haji Basit bawa Injil nggak?
Nggak bawa. Haji Andi bawa Taurat. Kalau enggak, coba klik Google-nya, handphonenya ada paketannya. Pak Musalim ada paketannya nggak tuh? Kalau Pak Musalim ada paketannya, klik di Google Bible Yosua 5:14. Kalian deh kita ngajinya deh. Injil dibuka deh. Ini nggak melecehkan, ini menghormati Injil sebagai kitab yang pernah diturunkan. Kitab diturunkan oleh Allah. Betul, Injil diturunkan oleh Allah buat orang Islam yang hidup zaman Nabi Isa. Udah ketemu? Ada nggak di situ kalimatnya Yosua sujud ke tanah? Dia sujud syukur ketika tahu tentara Allah itu Muslim. Coba dibaca. Terus ya, sujudlah Joshua dengan mukanya ke tanah. Artinya ngapain? Gosok-gosok atau breakdance. Ya sholat dong. Sujud. Jadi Joshua tuh sujud ke tanah. Itu ibadah siapa? Ibadah Yahudi. Dia ke tembok. Ibadah Nasrani. Dia nggak pernah sujud. Yang sujud ke tanah ibadah siapa? Jelas. Ini buat masjid-masjid yang lain yang saya bagiin. Saudara, tanggung satu lagi dikit. Kolom berikutnya, agama Islam di masa Nabi Isa bin Maryam sampai pembentukan agama Kristen tahun 325 oleh Paulus di masa Konstantinus. Perhatiin, Nabi Isa udah diangkat oleh Allah tahun 33. Tahun berapa? 33. Agama Kristen baru ada tahun 325. Tahun berapa? 325. Berarti tahun 325 itu dibentuklah kesepakatan, dibentuklah kesepakatan Nabi Isa diangkat jadi Tuhan tahun 325. Ya, Nabi Isa diangkat jadi Tuhan tahun 325. Ini bukan menghina, bukan mencela, sama sekali. Kita hormati kepercayaannya. Ya, silahkan tafadhol. Jangankan itu. Yang lain ya, dibilang Tuhan itu 3 dalam 1, 1 dalam 3, itu juga hak dia. Ada juga yang mengatakan Tuhan itu Brahma, Wisnu, Siwa, juga hak dia. Jangan mencela Tuhannya orang, kata Allah dalam Al-Quran Al-A'raf itu ya. Jangan mencela Tuhannya orang. Silahkan, ya, silahkan. Ada yang menuhankan batu baranya, silahkan. Ada yang menuhankan pasirnya, silahkan. Ada yang menuhankan ketua partainya, silahkan. Saya sih apa ketua, apa kata ketum, saya sih apa ketua partai, silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Udah Isya ya? Belum? Sebentar banget ya, kita baru ngomong di Isya, tahu-tahu ya. Lanjut. Sampai dengan pembentukan agama Kristen. Tuh lihat, nih surat Sof 6 dan 7. Ya, ketika Nabi Isa bilang, bentar lagi gue pergi nih, ada yang gantiin. Wa iz qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti, datang setelah aku, min ba'di, ismuhu, namanya Ahmad. Tuh, Ahmad, kok bukan Muhammad? Dengerin. Nabi Yakub juga disebut Israel. Ya. Logatnya Nasara manggil Nabi itu Ahmad. Logatnya Yahudi, Ibrani Ortodok kuno, Ibrani kuno manggil Nabi itu Hamdud.
Yang paham bahasa Arab urayan aja. Ahmad, alif ha mim dal. Hamdud, ha mim dal, domatain. Muhammad, mim ha mim dal. Semua asal katanya sama. Hamada, memuji atau terpuji atau pujian. Dia juga orangnya. Abraham, Ibrahim, Abram, dia juga. Musa, Moses, Mose, dia juga. David, Devi, Daud, dia juga. Solomon, Sulaiman, dia juga. Ya, jadi wah itu Ahmad, itu namanya Ahmad. Tuhan, ya. Percaya, buka YouTube-nya, buka Google-nya, buka TikTok-nya, cari kata-kata pendeta yang cerita tentang Paulus itu siapa. Anda akan temukan itu semua. Begitulah cara bacanya sampai Islam di zaman Nabi Muhammad, sampai Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Begitu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Kesimpulannya, balik lagi ke kertas ini. Agama Islam sudah ada di setiap masa kenabian. Semua nabi beragama Islam, semua nabi sholat. Orang-orang yang bilang agama Islam paling belakang, batil. Ambil contoh begini, saya kan 55 nih, ya. Saya bilang sama anak muda, sama Mas Agung, Gung, dulu, waktu gue masih kecil ya dulu, berarti kan jauh begitu. Kalau yang ngomong abah saya gimana? Lahirnya tahun 36. Abah saya bilang dulu ya Kal, dulu. Berarti jauh nggak? Jauh. Kalau yang ngomong kakek saya lahir 1887, 1878 maaf. Ya, kakek saya lahirnya tahun itu dan dia bilang sama saya, orangnya panjang umur, dia bilang sama saya, dulu berarti tahun berapa? Zaman Belanda. Kalau kita baca kitab Imam Syafi'i berkata dahulu, jauh nggak? Tahun berapa tuh? Kalau Ibnu Abbas berkata dahulu waktu beliau ke Mesir tahun 600. Ya kan, tergantung siapa yang ngomong dong. Buka surat Al-Hajj 78. Allah bilang huwa sammakumul muslimina min qabl. Allah telah menyebut kalian orang Islam min qabl, sejak dahulu. Allah yang sebut. Jadi sejak kapan Islam? Buset dah, dahulu banget. Ya Allah yang sebut. Paham ya ilustrasinya ya? Jadi begitu saudara. Jangan sekali-kali bilang agama Islam paling belakang. Jangan sekali-kali bilang itu Nabi Muhammad lah yang pertama bawa Islam. Jangan sekali-kali bilang awal mula sholat itu Isra Mi'raj. Jangan. Semua Nabi sholat. Lalu Isra Mi'raj apaan? Banyak hikmahnya. Nyaring orang-orang munafik, nyaring pengkhianat, disaring. Kalau nggak disaring perjuangan nggak bisa menang. Lah kok ke situ larinya? Hah? Paham maksudnya? Maksudnya Isra Mi'raj itu yang ragu-ragu dengan Islam pergi, minggir. Kita mau hijrah. Satu hikmahnya itu. Kita mau hijrah. Ini belum jam 7 kan? Kita mau hijrah. Kalau ada pengkhianat yang ikut dalam hijrah bisa berantakan. Disitulah Nabi bersabda asbabul wurudnya, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal tergantung niat dan setiap orang akan sampai kepada yang diniatkan. Dan panjang hadis ini, man kana hijratul nisa, siapa yang hijrahnya gara-gara perempuan dapat perempuan, siapa yang hijrahnya karena duit dapat duit, gitu. Siapa yang mau jadi partai, yang mau jadi ketua, yang mau jadi anggota DPR RI
tapi jauh dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang korupsi, nih calon presiden dan wakil presiden mesti kita teliti nih. Bila mana ada yang terlibat korupsi, haramkan tangan Anda menusuknya. Kenapa ya? Kalau enggak Anda akan ikut-ikutan jadi orang yang mendukung koruptor. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Jangan pakai telinga-aling kalau ngomong, saudara. Hati-hati. Hati-hati. Anda berarti menyokong, mendukung koruptor berkuasa di negeri ini. Haram dia. Haram dia masuk surga. Ya. Ente korupsi 1 potong bakwan nih. Beli 5, ngambil 6, haram masuk surga sebelum dihalalkan sama yang punya. Itu 1 orang. Kalau ente korupsi, ente ngeracunin duit 270 juta jiwa orang Islam, orang-orang umat, ya, semua rakyat Indonesia, apapun agamanya, apapun sukunya, ente mesti minta halal. Bagaimana caranya? Ya nggak bisa, kelar. Jadi udah nggak ada tempat di hati kita orang-orang yang nyolong, orang-orang yang maling, ya, dalam apapun lah, ya, mau dalam kardus kek, mau dalam tas kek, mau dalam rekening kek, semuanya kagak ada cerita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jawabannya kalau bertanya. Ada yang bertanya, ibu-ibu silakan. Ayo, kalau enggak gue makan nih bakwan nih. Yang mana? Oh iya. Tahun. Abu Bakar memerintah dari tahun 632 sampai 634. Umar bin Khattab memerintah dari tahun 634 sampai 644. Utsman 644 656. Ali 656 661. Itu tahun pemerintah. Maafin. Betul. La syukur ala wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siap. Sering saya dengar bahwa kalimat ini Islam itu penyempurna agama yang terdahulu. Iya. Itu bagaimana? Mulai sekarang kalimat itu di tip X, di memori, dibuang, dihancurin. Kalimat itu jahat, seolah-olah bagus. Islam menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Berarti agama-agama sebelumnya udah ada dong sebelum Islam. Nggak boleh ngomong begitu ya akhi, ya habibi, ya galbi. Islam kagak ada hubungannya sama Yahudi. Islam kagak ada hubungannya sama Nasrani. Dari Nabi Adam udah Islam. Kalimat Islam menyempurnakan agama-agama sebelumnya, kalimat batil. Saya ulangi, kalimat batil. Sekali lagi 3 kali, kalimat batil. Itu justru menyatakan Nabi Isa bukan Islam. Justru bahaya. Menyatakan Nabi Musa Yahudi. Menyatakan Ibrahim itu bukan Islam, padahal Allah menyebutnya Islam berkali-kali. 64 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Ini yang ayatnya saya tampilin semua.
Itu yang Al-Baqarah 132 itu doanya Nabi Ibrahim. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Doanya Nabi Ibrahim. Fir'aun aja mau mati, dia ngaku wa ana minal muslimin. Aghithni ya Musa. Aghithni, tolong aku ya Musa. Tolong aku ya Musa. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Tuh Fir'aun mau mati. La ilaha illa, nggak ada Tuhan kecuali allazi yang banat ya amanat yang dipercaya Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Fir'aun aja ngaku minta matinya dalam keadaan beragama Islam. Lalu ayat yang ke-91 dari surat Yunus Allah mengatakan, kenapa baru sekarang? Selama hidup lu kurang ajar, membunuh, menuhankan dirinya, mau mati aja baru masuk Islam. Allah tolak ayat 92. Ke rumah sholat, pindah sholat, pergi sholat Nabi Isa. Buka surat Maryam ayat 30-31. Nabi Musa 50 waktu sholatnya. Zaman sekarang susah 50 waktu. Karena kita kerja di jalanan, di mana. Allah bijaksana dipanggil Nabi Muhammad untuk Isra Mi'raj yang tadi saya cerita hikmah pertama. Hikmah keduanya Allah berikan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat jadi 5 kali aja yang wajib begitu. Ada lagi. Alhamdulillah. Kalau udah azan tadi di beberapa masjid, jangan bikin fitnah. Kok azannya telat banget tuh gitu, mendingan komat gitu. Kalau azannya udah kelewat. Kalau mau azan juga jangan pakai speaker. Ya. Perbanyak, mau sedekah, fotokopi sebanyak-banyaknya kirim ke masjid-masjid. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kifaratul majlis kalau nggak ada. Subhanakallah bihamdika. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa natubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada